Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam Bu Indah. Ya, bagaimana Iya. Bu Indah? Mohon izin Pak Randy, saya akan melakukan praktek coach dan coachee perihal tentang permasalahan di kelas dengan Pak Surya. Seperti itu Pak. Mohon masukannya dan arahannya setelah kami melakukan praktek coach dan coachee nanti. Baik, yang sebagai coach nanti adalah Bu Indah ya, Saya sebagai coach dan Pak Surya sebagai coachee-nya. sebagai coachingnya. Nah, kira-kira kompetensi coach apa yang mau Bu Indah tingkatkan? Apakah kehadiran penuhnya dalam mendengarkan aktifnya atau dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya? Kira-kira mana yang mau lebih ditekankan? Pertanyaan-pertanyaan dan masuk ke dalam jawaban yang disempurnakan untuk proses pembelajaran ke depannya jika ada permasalahan di kelas. Oh, jadi yang akan dinilai kemampuan itu ya, lebih dinilai kemampuan bertanya ya. Kemampuan bertanya. Bertanya apakah sudah mendalam gitu ya, memperdalam. Lalu apakah sudah sesuai dengan tirta dan rasa itu ya, metode coachnya? Iya, betul. Apakah itu yang mau diperdalam, Bu? Ya, rencananya demikian. Jadi mencoba menggunakan alur tirta ya, Pak. Kalau yang sudah dipelajari oleh Bu Indah sendiri, tirta dan rasa ini titik mana yang menjadi titik terpentingnya? Di Sumeri, Pak. Di Sumeri, ya kenapa? Ya. Kenapa? Karena kan di situ adalah komitmen awal mula proses yang ingin dicapai terlaksana. Tahapan-tahapannya seperti apa aja? Jadi Sumeri akan bersanding dengan tanggung jawab terakhir itu ya? Iya, betul. Kalau di awal kan kayak rasa, kemudian pertanyaan itu akan mengalir dan akan menjadi satu kesimpulan di akhirnya. Kan tahapannya mau kita ambil kan di akhirnya, dia akan seperti apa permasalahannya. Untuk harapannya Bu Indah sendiri dari diri coachnya dan coachingnya apa nih dari kegiatan ini? Harapannya dengan arahan dari coach, pertanyaan-pertanyaan dari coach bisa menemukan solusi dalam untuk menyelesaikan permasalahannya. Kalau kemampuan Bu Indah sendiri sebagai coach, apa harapan Bu Indah nih? Bu Indah bisa apa misal gitu, atau mengembangkan apa? Harapannya saya bisa menggali informasi dari coach itu sendiri ya. Dari informasi yang saya gali bisa membantu coachnya untuk menyelesaikan permasalahannya, Pak. Kalau kemampuan yang masih kurang dari Bu Indah sebagai coach apa? Agar bisa ditingkatkan nanti. Yang kira-kira menurut Bu Indah? Mungkin kedalaman materi kayaknya ya. Yang perlu saya lebih dalam lagi dan apresiasi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Jadi saya akan fokus kayaknya di respon Bu Indah terhadap cerita coaching dan komitmen tadi Sumeri, dan yang terakhir adalah tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Indah kepada coaching. Begitu ya, Bu? Ya, baik. Boleh kalau gitu. Kapan kira-kira kita praktek ini, Bu? Sebentar lagi ya Pak, insya Allah kami akan saya akan mulai diskusi praktek saya dengan Pak Surya. Baik, silakan Bu, silakan. Saya akan ikuti. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Randy. Sama-sama Bu. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Bagaimana kabarnya Pak Surya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Bu Indah bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana nih Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya ini Bu, saya sengaja nih meluangkan waktu mencari Bu Indah karena ingin diskusi tentang pembelajaran saya di kelas nih Bu. Kenapa Pak di kelasnya Pak? Ada apa ya? Ini ada salah satu anak di kelas saya yang saya amati nih, semangat belajarnya kurang, terus anaknya juga agak santai gitu ya, cenderung lambat baik dia dalam mengerjakan tugas maupun dalam pengumpulan tugasnya Bu. Gitu. Harapannya Pak Surya sendiri terhadap anak itu bagaimana Pak? Saya berharap setelah saya melakukan
tindakan atau pembinaan atau bimbingan terhadap anak saya ini adalah adanya perubahan, Bu, terutama semangat belajarnya harus meningkat, dan juga yang awalnya agak lambat baik dalam belajar, ya belajar di kelas maupun pengumpulan nilainya juga ini berubah gitu. Karena kan saya lihat hanya anak saya yang satu ini agak lambat atau tertinggal. Begitu. Kesehariannya bagaimana Pak? Jadi sebenarnya sih anak ini agak lambat ya dalam pengumpulan tugas, dalam penerimaan materi pelajaran, betul ya Pak? Nah, dalam kesehariannya lambatnya itu seperti apa Pak? Bagaimana Pak? Ya memang saya lihat, saya amatin ya Bu ya, sampai ke jam istirahat, dari baik itu di jam pelajaran maupun istirahat, ini anak emang lambat ya Bu ya, agak lambat. Makanya memang tidak heran juga sih di kelas juga akhirnya seperti itu. Namun saya sebagai guru tentunya ingin anak itu ada perubahan, jangan sampai tertinggal gitu. Sampai tertinggal ya, karena memang slow motion banget kali ya. Iya, lambat tuh, disuruh baca aja ketawa-ketawa aja Bu itu. Iya. Kalau di kelas pembelajarannya seperti apa yang sudah Pak Surya laksanakan? Tadi siapa namanya Pak? Nama anaknya Selo Bu. Selo ya, iya. Di kelas sendiri selama ini Pak Surya sudah melakukan pembelajaran seperti apa untuk Selo? Saya dalam beberapa bulan ini di kelas pelajaran secara umum ya Bu ya, sama, tidak membedakan anak. Artinya ketika anak diberikan tugas ya semua sama, latihan juga sama, demikian juga pelajaran harian. Nah, karena samanya inilah terlihatnya si anak ini nih akhirnya agak sedikit tertinggal gitu. Gitu, jadi paling belakang ya, ngumpulinnya paling belakang, jadi tertinggal pelajaran. Pak, Bapak pernah dengar kan ya, kita kalau nggak salah pernah ada pelatihan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak? Betul. Nah, kira-kira ada rencana nggak ya Pak yang ingin Bapak lakukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk Selo? Ya mungkin karena melihat kondisi salah satu peserta didik saya seperti itu, ya saya harus memiliki rencana melakukan pembelajaran diferensiasi tersebut Bu, dengan harapan barangkali dengan adanya pembelajaran tersebut bisa memberikan sedikit perbedaan untuk memunculkan minat maupun semangat belajar anak. Ada rencana tersebut Bu. Alhamdulillah sudah ada rencana ke arah sana ya Pak. Ini sudah bagus sekali ya. Sudah mulai direncanakan atau belum Pak? Sudah, saya sudah merencanakan, cuman memang mungkin saat ini baru tahap pengumpulan seperti apa nih yang akan saya lakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana kontennya maupun produknya nanti. Ya, berarti sudah mulai ada tahapannya Pak. Ini luar biasa, sudah mulai ke arah sana ya. Tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan ke depannya untuk pembelajaran Selo. Nah, kira-kira nih Pak, tahapan apa sih yang akan Bapak laksanakan untuk Selo itu sendiri? Kalau Selo sendiri, selain insya Allah saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ini saya khususkan Bu ya, karena emang ini terlihat untuk Selo sendiri. Saya sih berencana mencari menggali informasi tentang Selo ini bagaimana di rumah, seperti itu, terutama ke orang tua ya Bu ya, terutama ke orang tua. Lalu yang kedua ya saya berusaha untuk meluangkan waktu untuk anak saya yang satu ini, dalam artian saya ingin memberikan belajar tambahan di luar jam pembelajaran. Dan yang ketiga, saya rasa karena anak ini agak lambat dalam membaca, kayaknya saya harus membuat rangkuman materi pembelajaran supaya nanti dia di rumah membaca ulang lagi, seperti itu Bu. Ide yang bagus sekali nih Pak, luar biasa nih tahapan-tahapannya ya. Yang bagaimana caranya supaya Selo bisa lebih baik lagi. Sudah sempat ada koordinasi dengan orang tua ya Pak? Kalau dengan orang tua belum ini Bu, baru rencana. Saya rencananya nih, saya dulu ke Selo, arah hati ke hati, gimana Selo, kenapa kok Bapak perhatikan kamu dalam beberapa bulan ini belajar agak lambat, nilai-nilai kamu juga kurang maksimal, masih di bawah KKM. Nah setelah nanti saya dapat
materi atau informasi dari Mas Selo, baru saya ke orang tuanya. Jadi orang tuanya mungkin saya bertanya tentang bagaimana Selo belajar di rumah, lingkungan belajar, suasana belajar ya. Jadi setelah saya berbicara dengan Selo nanti Bu, rencananya ke orang tua. Begitu, berarti ada rencana ya pendekatan dari hati ke hati untuk ke Selo. Biar apa sih Pak pendekatan ke Selo? Apa ini ya? Biar menjaga semangatnya, biar tidak merasa minder atau bagaimana Pak kalau misalnya untuk ke Selonya? Karena kan dia terakhir biar tidak dikucilkan dengan temannya ya. Betul Bu, betul. Salah satunya itu saya menjaga perasaan dia, saya menjaga supaya dia tidak merasa kok saya sendiri nih yang dipanggil Pak Guru, kenapa nih gitu kan, ada apa. Jadi tetap saya sebagai gurunya harus bisa memotivasi dia bahwa Selo saya panggil bukan berarti untuk menjatuhkan dia, bukan untuk mengkucilkan dia, tapi lebih kepada rasa sayang saya sebagai guru supaya Ananda Selo ini tidak tertinggal pelajaran itu. Kalau terus lambat gini ya kan nilai-nilai kurang nih agak sulit nantinya. Seperti itu. Saya sangat setuju sekali dengan idenya Pak Surya. Berarti yang tadi kita ada beberapa poin ya. Pertama, melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Rencananya pembelajaran berdiferensiasi apa yang akan Bapak laksanakan untuk Selo? Mungkin kalau Selo ini salah satunya cocoknya di konten kali Bu ya. Di konten saya coba akan berikan sesuatu yang berbeda. Kalau memang dia agak lambat kalau disuruh membaca, kalau mau baca tuh ketawa terus, ya mungkin nanti dia bisa saya arahkan untuk bisa melihat gambar atau mungkin menonton video pembelajaran seperti itu. Begitu dengan model yang lain ya. Model yang lain betul. Ya. Jadi oke ini udah bagus banget Pak. Sudah luar biasa ya. Berarti mereka di Selo diberikan alternatif pemberian materi pembelajaran yang berbeda gitu walaupun materinya sama. Kemudian tadi dengan koordinasi dengan orang tua di rumah, apa yang akan Bapak sampaikan atau apa sih harapan Bapak dengan orang tuanya Selo di rumah? Ya saya sih ketika nanti ada waktu ya bertemu dengan orang tuanya, entah ayah atau ibunya atau keduanya, ya saya ingin sampaikan bahwa kondisi anaknya saat ini di kelas agak lambat, nilai-nilai juga kurang. Ya, selain itu saya juga ingin menggali gimana sih Selo kesehariannya kalau di rumah, belajarnya bagaimana, atau jangan-jangan memang kenapa dia seperti itu di kelas ya karena mungkin kondisi di lingkungan di rumahnya ya memang mungkin agak banyak main atau apa dan lainnya. Nanti akan saya gali nanti supaya nanti match antara yang sudah saya dapatkan dari Selo nanti juga akan saya hubungkan dengan orang tua. Berarti akan ada arahan-arahan ke orang tua ya bagaimana penanganan Selo di rumah dan di sekolah biar ada kesinambungan seperti itu ya Pak Surya ya. Betul Bu. Ya. Betul. Tadi tambahan pelajaran, berarti tambahan pelajaran rencananya dilaksanakan berapa kali Pak dalam sepekan? Mengingat ini agak mengkhawatirkan juga tingkat keaktifan maupun nilai-nilainya, saya berencana ini mungkin seminggu bisa 3 kali Bu. Seminggu 3 kali ya Pak? Ketertinggalan beberapa materi pembelajaran. Jadi benar-benar meluangkan waktu untuk Selo ya Pak ya? Harus mau nggak mau Bu. Luar biasa. Apalagi ditambah itu ya Pak. Tadi ada rencana selain tambahan pelajaran pembuatan rangkuman juga ya Pak. Rangkuman betul. Karena ini saya rasa untuk menutupi lambatnya dia dalam membaca gitu Bu. Jadi mungkin di rumah bisa dia lanjut lagi dari rangkuman-rangkuman yang saya buat. Berarti waktu luang yang perlu disiapkan amat ya untuk Pak Surya ke depannya. Ini apresiasinya yang luar biasa untuk Pak Surya ya untuk demi kemajuan Selo itu sendiri. Baik, saya sangat setuju nih dengan dengan yang tadi Pak Surya sampaikan langkah-langkahnya. Mungkin sebelumnya silakan Pak Surya mengulang kembali rencana per poin yang Bapak sampaikan tadi dan komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut. Iya baik Bu, untuk membantu pembinaan khusus pada anak saya ini, saya punya rencana beberapa, diantaranya adalah melakukan bicara dari hati ke hati, menggali informasi ke si anak, lalu kedua saya meluangkan waktu untuk memberikan pembelajaran tambahan di luar jam belajar yang sudah dilakukan. Yang ketiga, insya Allah saya meluangkan waktu untuk membuat beberapa rangkuman materi. Yang keempat, secara umum di kelas mencoba untuk melakukan
pembelajaran berdiferensiasi. Serta yang kelima, ini penting juga untuk mencari informasi. Insya Allah saya akan berkoordinasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Baik, langkahnya sudah tepat sekali ya Pak. Berarti ada komitmen di situ, ada tanggung jawab. Kita juga sebagai guru ya, tidak hanya menuntut mereka untuk menjadi lebih baik, tapi kita juga berkomitmen untuk membantu mereka lebih baik lagi. Dalam hal ini, dukungan apa sih yang Pak Surya butuhkan dalam melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang terpenting pertama pasti adalah dari pimpinan Bu ya, dari kepala sekolah, karena biasanya kan kita sebelum melakukan tindakan atau manggil orang tua, kita disuruh kepala sekolah juga, Bu ini ada anak kami begini di kelas, ini bagaimana. Saya ingin juga melakukan manggil orang tua, nah ketika kepala sekolah setuju ya bisa kita lakukan. Jadi dukungan kepala sekolah yang sangat penting. Ini juga dengan dukungan dari rekan sejawat, seperti hari ini saya diskusi dengan Bu Indah, mencari solusi, meminta masukan, arahan, dan tentunya ya orang tua ini utama juga, karena orang tua sebagai gurunya di rumah yang banyak waktu harus mengetahui kondisi anaknya seperti ini. Iya, baik. Berarti mudah-mudahan beberapa tadi langkah-langkah tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan bisa dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan Pak Surya ya. Tentunya dengan dukungan kami semua ya, guru-gurunya Selo dan teman-teman sejawat yang lainnya. Betul, Bu. Ya, karena kan itu butuh komitmen ya Pak, butuh rasa, butuh empati juga, kepedulian kita juga terhadap Selo itu sendiri. Seperti itu ya Pak ya. Betul, Ya. betul. Baik kalau gitu, mudah-mudahan semua ini idenya sudah bagus sekali ya Pak Surya. Jadi paling tidak Bapak ada target nggak sih kira-kira berapa lama nih untuk kasus Selo ini bisa terselesaikan? Target saya karena ini sebentar lagi menjelang asesmen akhir semester ya, dalam sisa pembelajaran ini harus tercapai minimal ada perubahan dari semangat dia belajar. Setelah itu ya nanti kita lihat lagi bagaimana di semester selanjutnya. Kalau memang masih belum berubah juga, ya ini harus lebih dari sekarang saya lakukan. Ya, berarti ada time frame ya, waktu kita menyelesaikan masalah ini kira-kira sampai dengan ujian yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa membantu ya Pak. Baik, kalau gitu ini ide yang sudah bagus sekali, sudah luar biasa. Semoga permasalahan tentang Selo ini bisa segera teratasi dan Selo sendiri bisa nyaman bersekolah di sekolah kita. Kedepannya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan tidak sesuai dengan namanya, dia bisa lebih cepat lagi dalam menerima pelajaran di sekolah. Ya baik, itu aja mungkin Pak Surya ya untuk hari ini ya. Terima kasih. Kalau ada kendala atau masalah lagi nanti kita bisa sharing diskusi kembali ya Pak. Baik. Terima kasih Bu Indah atas masukannya. Mudah-mudahan kedepannya Selo bisa berubah melalui apa yang ingin saya rencanakan untuk dia. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Assalamualaikum Pak Randy. Waalaikumsalam Bu Indah. Ya, alhamdulillah kami sudah melakukan praktek coach dan coachi Pak. Mohon arahannya, refleksi bagi saya khususnya ya. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang sudah baik atau bagaimana biar kedepannya saya bisa lebih maksimal seperti itu. Baik, mungkin sebelum ke penilaian saya, bagaimana Bu Indah dalam merefleksi kegiatan coach dan coachi tadi? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana Bu Indah atau ada kendala saat di tengah-tengah atau bagaimana? Silakan Bu. Bagaimana kalau refleksi? Alhamdulillah sih sepengetahuan saya ya Pak, karena kan kemudian saya melaksanakan, saya sudah menerapkan alur tirta ya, kemudian saya sudah menerapkan yang rasa. Dari situ saya mencoba dari awal saya menanyakan bagaimana, apakah ada masalah, kemudian kesehariannya siswa bagaimana, kemudian saya menanyakan aksi ya, aksi dari Pak Surya seperti apa dan komitmennya yang akan dicapai seperti apa. Seperti itu sih Pak. Apa yang membuat Bu Indah menilai refleksi Bu Indah itu seperti itu? Apa yang membuat yakin kayak gitu? Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan gitu. Di pertama ya tadi saya coba menanyakan ke Pak Surya, Pak ada apa sih, ada permasalahan apa dan
kenapa anak itu seperti itu. Kemudian di situ juga saya akan di sana saya mencoba mengidentifikasi masalah. Tadi kan T ya, tujuan umumnya saya menanyakan permasalahannya. Ternyata ketahuan ada nama Selo yang sangat sangat lambat dalam pembelajarannya dan baik pembelajaran maupun menyelesaikan tugas. Kemudian juga saya mulai mengidentifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini di situ ketahuan ternyata ternyata Pak Surya melakukan pembelajaran itu sama dengan teman-teman yang lainnya. Targetnya juga sama, poin-poin penugasannya juga sama seperti itu. Nah, dari situ saya mengarahkan apakah ada mode pembelajaran yang lain dan akhirnya ditemukan ada 3 masalah ya. Pak Surya mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian berkoordinasi dengan orang tua di rumah, kemudian ada tambahan pembelajaran dan rangkuman yang akan diberikan oleh Pak Surya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Dan dari sini pun saya juga menggali, mencoba yang rasa tadi ya, yang bertanya, menerima masukan yang disampaikan, informasi yang diterima yang disampaikan oleh Pak Surya, kemudian saya menanyakan kembali, menyimpulkan, dan saya juga memberikan apresiasi untuk Pak Surya. Tapi mungkin saya nggak tahu nih apakah bobotnya, maksudnya saya ada yang kurang di situ, di dalamnya saya juga kurang paham nih Pak. Baik, terima kasih Bu Indah refleksinya tadi ya. Saya coba sampaikan pendapat saya ketika mengobservasi Bu Indah ya. Iya, silakan Pak. Yang pertama adalah Bu Indah tadi meminta saya untuk menitik beratkan dalam bagaimana cara mendengarkan aktif ya, membuat summary dan pertanyaannya berbobot atau tidak, maksudnya bobotnya sampai mana. Jawaban dari observasi pandangan saya adalah Bu Indah sudah bagus, sudah menjalankan sesuai tirta dan rasa, sudah membuat summary yang oke tadi. Mungkin tambahan atau titik yang bisa dilanjutkan dari kegiatan coach tadi, yaitu Bu Indah bisa membuat rencana tindak lanjut. Jadi tadi kan sudah ada komitmen dari Pak Surya ya, coachingnya akan melaksanakan A, melaksanakan B dan C tadi yang sudah disebutkan. Nah, tindak lanjut dari coach ini tentang program itu apa? Misal, jika seperti itu bisa diberikan kita akan dampingi lagi ya Pak, mungkin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Bagaimana perkembangan Ananda Selo? Kita bisa ngobrol kembali. Nah, itu kan rencana tindak lanjut. Jika ada perkembangan nanti seperti apa, jika tidak ada perkembangan nanti seperti apa. Nah itu mungkin bisa disisipkan mungkin untuk nanti kepada Pak Surya atau Bu Indah mengcoach lagi guru-guru yang lain. Itu kalau dari pandangan saya. Bagaimana menurut pendapat Bu Indah? Ya, baik. Tadi saya hanya menanyakan target ya berapa lama itu sampai dengan ujian. Tapi memang tidak ada saya kurang menanyakan. Kita evaluasi kembali ya setelah ini, sepekan setelah ini ada perkembangan atau progresnya bagaimana. Ya, baik Pak. Insya Allah akan saya coba terapkan untuk di akhir ya, untuk rencana tindak lanjut ketika proses coach ini berlangsung dan ketika apabila saya akan melaksanakan ini akan saya terapkan juga rencananya seperti itu. Ya, baik. Mungkin satu lagi yang terakhir adalah tentang tadi ada salah satu komitmen tentang pembelajaran ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke tindak lanjut, rencana tindak lanjut yaitu supervisi akademiknya. Apakah Pak Surya sudah benar melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu? Di kelasnya kan tadi ada rencana ya? Iya, betul. Nah, itu bisa mungkin nanti sesekali akan kami cek gitu tentang supervisi akademik pembelajaran diferensiasi yang diterapkan oleh Pak Surya. Mungkin itu sih lebih ke arah merencanakan tindak lanjut. Berarti di akhir ya Pak, di akhirnya biar lebih dapat gregetnya di situ ya. Jadi nggak cuma sekedar mencari solusi tapi dipantau juga sampai dengan akhirnya bagaimana seperti itu ya. Betul. Jadi kita memastikan bahwa solusi ini works atau bekerja kepada permasalahan yang ada di Pak Surya tadi. Baik kalau gitu. Ya, ada lagi Pak Randy? Cukup Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Randy atas waktunya. Terima kasih juga Pak Surya. Ini jadi pembelajaran saya ke depannya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.